saya minumin ke wanita hamil muda tersebut. Terus baru itu saya lakukan setiap malam Selasa Wage dan malam Jumat Kliwon. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Ica Gwen. Ica, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal mistis? Percaya. Pernah punya pengalaman? Pernah. Gimana ceritanya? Waktu di apartemen aku, terus setiap jam 2 dia tuh main air di bathtub. Terus malam-malam di kamar yang kecil suka dia rapi-rapiin boneka-boneka. Nah, aku panggil tuh orang pintar misalkan. Saya nanya, bener nggak sih? Terus ternyata benar. Dia tuh apa maksudnya? Siapa? Anak kecil itu. Oh, jadi namanya main. Sri dia. Sri, iya namanya Sri. Bisa tahu namanya Dari orang pintar itu. Jadi masukin ke roh orang gitu. Rohnya masukin ke badan gitu. Terus diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Katanya di sini enak, rame gitu. Saya nggak suka kalau orang tidur yang nggak pada tempatnya gitu. Kayak pembantu saya tidur di ruang tamu, dia dipindahin ke kamar. Tiba-tiba pindah aja gitu? Iya, tiba-tiba gitu. Oh, okay. Sama asisten saya yang tadinya kan tingkat gitu kan kasurnya. Dia totonya pindah ke atas. Pindah sendiri aja? Merinding nantinya kan. Tapi sekarang udah pergi dari apartemen? Nggak, sekarang aku pindah. Oh, akhirnya kamu yang pindah malah? Terus dia juga ceritain katanya meninggalnya keluarganya dibunuh semua. Di situ, di tempat di situ. itu? Oke, tapi sekarang di tempat baru nggak ada kejadian seperti itu lagi? Baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Soalnya aku orangnya penakut banget. Oh gitu? Iya. Sering kejadian kayak gitu ya? Enggak. Apa baru sekali itu? Sering, pernah apartemen lain juga pernah. Aku tiap malam nggak bisa tidur kayak ngerti rep-rep nggak sih? Iya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, kayak aku pernah ditindihin sering gitu. tiap hari, sampai aku tuh di apartemen itu cuma sebulan kuatnya. Sampai aku pindah. ke hotel, sewa hotel untuk tidur. Astaga. Tiap malam aku direp-rep sampai aku baca doa apapun tetap direp-rep. Artinya cukup sering ya? Iya, sering. Ketemu dengan sosok mistis. Mudah-mudahan malam hari ini sih kamu baik-baik aja, nggak akan ketemu hal-hal yang aneh-aneh ya. Oke. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering menggauli wanita hamil. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Okta. Silakan, Cak. Iya. Selamat malam, Mas Okta. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? Saya seorang mahasiswa. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Baik. Saya mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya semester 5. Oke. Kena kondisi zaman sekarang yang menuntut saya harus mengikuti gaya hidup metropolitan dan juga untuk bertahan hidup di Jakarta. Kebetulan saya dari Oke, jadi merantau ke Jakarta ya? Iya, saya ke Jakarta modal nekat. Oke. Di samping saya kuliah juga saya ingin mensejahterakan hidup saya. Ya, karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu juga di kampung. Dia hanya modal nekat saja. Oke. Dan
Dan juga saya kebetulannya hobinya olahraga tenis lapangan. Jadi kebetulan di lapangan tenis itu ada teman main tenis saya orang. Jadi saya kenalnya juga tidak sengaja ya. Kebetulan waktu itu sewaktu saya main tenis, saya cedera dan terus kebetulan dia bisa ngurut gitu ya. Nah, dan terus dia tiba-tiba membajak saya gitu. Kayak seperti meramal gitu. Oh, membaca, meramal. Iya. Apa ramalannya? Ya, saya heran kok dia tahu kalau hidup saya gitu kayak dalam ada masalah gitu. Oke. Ya, saya senyum aja. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan? Ya udah, saya to the point aja sama dia. Saya minta, kalau bisa saya minta pemikat gitu. Pemikat? Iya. Karena memang dia punya kemampuan itu? Iya, karena sebelumnya dia udah singkat cerita dia dia cerita juga kalau dia udah punya istri 4. Oke, lalu kemudian dibawa kemana Anda? Ya udah, saya ditawarin ke rumah dia. Kalau memang benar kamu mau serius mau minta pemikat, kamu datang aja ke rumah saya. Kata. Akhirnya Anda datang ke rumahnya? Saya datang, malamnya saya datang. Dan terus dia memberi persyaratan. Ritualnya seperti ini, segala macam. Seperti apa ritualnya? Ritualnya saya harus wanita yang sedang hamil muda. Iya. Wanita yang sedang hamil muda. Itu supaya? Syarat untuk mengambil pemikat yang paling bagus katanya. Oke, pemikatnya tuh berbentuk jimat kah atau apa? Ada juga jimat. Jadi sebelum saya wanita sedang hamil muda itu tersebut, saya memberi ada minyak yang dikasih sama mas saya itu, ditetesin. Di dalam ada juga gelas berwarna kuning kemasan yang dikasih juga dari dia. Saya minumin ke wanita hamil muda tersebut. Terus baru saya lakukan setiap malam Selasa Wage dan malam Jumat Kliwon. Jadi wanita hamil muda yang sudah banyak nih ya? Kalau syaratnya 4. Yang Anda lakukan? Udah lebih dari itu. Oke, dan itu akan membuat pemikatnya lebih dekat dan powerful? Iya. Berhasil nggak digunakan pemikatnya? Berhasil. Sampai sekarang saya masih melakukan. Dan saya udah mendapatkan apa yang ingin saya inginkan. Apa tuh? Seperti apa? Ya. Yang diinginkan? Saya tujuannya mencari yang wanita hamil tersebut bukan juga yang sembarangan gitu, Mas. Saya pilih juga yang ya nggak mungkin lah saya namanya juga ingin melorotin gitu kan gitu, Mas. Jadi yang ada uangnya iya. Gitu ya. Oke, jadi pemikat itu digunakan untuk mendapatkan uang. Iya. Dan syarat untuk mendapatkan pemikat ini adalah dengan wanita hamil muda. Iya. Dan sebelum wanita hamil muda, Anda menggunakan minyak yang ditetesin, dikasih ke minumannya, terus diminum ke wanita itu. Iya. Oke. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Sebenarnya saya udah capek juga, Mas, sebenarnya. Karena? Ya nggak mungkin juga saya selamanya seperti ini gitu. Dan juga saya ya pertama kuliah saya juga udah hampir mau selesai. Dan apa yang saya dapatkan juga udah cukup lah. Gitu. Oke. Seperti kendaraan, motor saya udah punya. Ya mobil walaupun bukan mobil baru, ya saya udah dapat gitu. Mas Okta, saya yakin ya menjadi pemicu bukan karena sudah kecukupan, tapi ada kejadian yang bikin merasa mendingan saya tinggalin, betul nggak? Iya. Apa kejadian? Saya kadang-kadang
ya 1 bulan belakangan ini saya merasa agak sering dihantui gitu, Mas. Hantui oleh apa? Ya kayak mimpi buruk, hampir setiap malam saya mimpi buruk. Seperti dihantui segala macam. Nah, dari situlah saya merasa bersalah, juga merasa berdosa gitu. Oke, jadi ada sosok yang menyeramkan yang menghantui Iya. Anda dalam mimpi begitu ya? Ya, Oke. Dan dalam mimpi itu apa yang mereka lakukan? Sosok yang menyeramkan ini ngapain? Menyampaikan sesuatu kah? menyampaikan sesuatu kan enggak, menyampaikan sesuatu sih enggak. Cuma saya merasa diancam gitu. Baik, oke. Mudah-mudahan semua ancamannya bisa hilang malam hari ini. Dan mudah-mudahan Anda benar-benar bisa mendapatkan tujuannya, yaitu untuk lepas dari pemikat-pemikat yang pernah Anda dapatkan ya. Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.